buku, artikel, maupun pidato. Beliau juga aktif dalam memberikan ceramah dan diskusi. Karyanya banyak membahas tentang Islam, pluralisme, dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Sabina, NPM 22411910 dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Adanya pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang berjudul 3 Tokoh Pendidikan Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Iqbal Hasibuan MA. Selamat menyaksikan teman-teman. Biografi Buya Hamka. Beliau lahir di Sumatera Barat 17 Februari 1908, wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Putra dari pasangan Abdul Karim Amruwah dan Siti Sahafiah. Ketika remaja, sang ayah sempat mendaftarkannya ke Tahwalid Sumatera, yaitu sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Namun, ia memutuskan pindah ke Jawa Tengah pada tahun 1922 untuk merantau dan belajar tentang pergerakan Islam modern ke sejumlah tokoh, salah satunya H.O.S. Cokroaminoto. Istri pertama Buya Hamka, yaitu Buya Hamka menikah dengan Siti Raham saat usianya masih muda, tepat pada 5 April 1929. Kala itu, Hamka berusia 21 tahun, sementara istrinya berusia 15 tahun. Dari hasil pernikahan itu, sebagaimana dicatat oleh Irfan Hamka dalam Ayah, Kisah Buya Hamka, Hamka dan Siti Raham diberikan oleh 10 orang anak. Siti Raham wafat pada tahun 1972. Buya Hamka memang memiliki 2 istri, tapi istri keduanya, Siti Khadijah, dinikahi setahun setelah Raham meninggal pada 1972. Selama 42 tahun, Siti Raham adalah istri satu-satunya Buya Hamka. Gagasan pokok pemikiran pendidikan Hamka adalah pentingnya pendidikan agama yang seimbang dengan pendidikan umum. Beliau menekankan bahwa seorang muslim harus memiliki pengetahuan agama yang kuat agar dapat menjalankan hidupnya sesuai ajaran agama Islam. Hamka juga meyakini bahwa pendidikan harus menghasilkan manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Adapun karya-karyanya sebagai berikut. Yang pertama, Tegar Besar, yaitu kumpulan cerpen-cerpen, yang kedua Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, novel, dan yang ketiga Di Bawah Lindungan Ka'bah, novel, dan yang keempat Tafsir Al-Azhar, yaitu tafsir Al-Quran. Biografi Muhammad Syafi'i Ma'arif. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Syafi'i Ma'arif, lahir pada tanggal 2 Mei 1935, Kota Gadang, 4 Koto, Agam, Sumatera Barat. Meninggal pada 24 Mei 2023, Jakarta. Ayahnya bernama Muhammad Ma'arif dan ibunya Haja Rafi'ah. Adapun pendidikannya yaitu yang pertama di Sekolah Dasar Kota Gadang dari 1946 sampai 1952. Yang kedua, Madrasah Sanawiyah Bukit Tinggi dari tahun 1952 sampai 1955. Ketiga, Madrasah Aliyah di Padang. Keempat, Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta. Yang kelima, Universitas McGill Kanada. Dan yang terakhir, Universitas Columbia Amerika Serikat dari 1970 sampai 1971. Adapun karir-karirnya yaitu yang pertama sebagai guru madrasah aliyah di Padang, yang kedua dosen Universitas Islam Indonesia, yang ketiga rektor Universitas Islam Indonesia, yang keempat ketua umum Muhammadiyah, yang kelima anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI. Istrinya bernama Haji Nurhaidah Marpaung, memiliki 4 orang anak. Gagasan pokok pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i menekankan pentingnya pendidikan agama yang moderat dan toleran. Beliau juga aktif mempromosikan dialog antar agama dan antar budaya untuk membangun kerukunan hidup bermasyarakat. Karya-karya Buya Syafi'i Ma'arif yaitu Buya Syafi'i Ma'arif telah menghasilkan banyak karya tulis baik berupa buku, artikel, maupun pidato. Beliau juga aktif dalam memberikan ceramah dan diskusi. Karyanya banyak membahas tentang Islam, pluralisme, dan sosial.
Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu ulama besar Nusantara yang namanya harum hingga ke penjuru dunia. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis kitab-kitab keagamaan. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tenara, Desa Tenara, Kecamatan Tirtasyasya, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Ayahnya Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani adalah seorang ulama di Banten, sedangkan ibunya bernama Zubaidah. Sejak usia dini, Syekh Nawawi telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Beliau mengawali pendidikan agamanya dengan belajar Al-Quran dan dasar-dasar Islam kepada ayahnya. Setelah itu, beliau melanjutkan studi ke berbagai pesantren di tanah air. Kehausan akan ilmu pengetahuan mendorong Syekh Nawawi untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana, beliau berguru kepada para ulama besar seperti Syekh Utsman bin Abdullah Al-Batawi dan Syekh Ahmad Khotib. Syekh Nawawi menikah dengan seorang wanita bernama Hamdanah. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai beberapa orang anak, diantaranya Zuhrah, Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah. Wafatnya setelah mengabdikan hidupnya dalam menyebarkan ilmu agama, Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tahun 1897 Masehi dan dimakamkan di Jannatul Mu'allah. Gagasan pokok Syekh Nawawi Al-Bantani adalah pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dan menghidupkan kembali tradisi keilmuan klasik. Beliau juga sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu sangat produktif dan mencakup berbagai bidang agama. Beliau menulis kitab-kitab fikih. Karyanya menjadi rujukan penting bagi para pelajar dan ulama di seluruh dunia Islam. Terima kasih telah menyaksikan video saya yang berjudul 3 Tokoh Pendidikan Islam Nusantara. Semoga dengan adanya video ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.